Maka di sini ya, kalau memang terjadi perbedaan, ya tentunya pemerintah itu bisa mengikat, kan gitu, ilzamun tadi itu, ya. Pemerintah itu bisa mengikat suatu perbedaan, kemudian menetapkan, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Raflan Juwan akan memandu salah satu topik kita pada hari ini, yaitu tentang perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan kalender Komariah ini. Di sini saya bersama narasumber kita, Bapak Dr. Sunarto. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik Bapak. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa sih perbedaan mendasar antara penghitungan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu sendiri Bapak? Baik, ya, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik ya, perbedaan mendasar antara NU dan Muhammadiyah di dalam penentuan awal bulan Komariah, ya. Kalau saya sebutkan di sini awal bulan Komariah itu meliputi biasanya 1 Ramadan, ya, kemudian apa itu 1 Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah, ya. 3 bulan ini merupakan bulan yang sangat urgent bagi mereka, ya, bagi ormas Islam, karena terkait dengan ketentuan hukum Islam, yaitu penentuan puasa, penentuan Idul Fitri dan haji, kan gitu. Maka di sini ada beberapa variabel, ya, yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau sebelum tahun 1990-an itu perbedaan mendasar antaranya NU dan Muhammadiyah itu ada di metodologi, yaitu antara hisab dan ru'yat. Kalau hisab itu lebih identik dengan Muhammadiyah, ya, dengan hisab wujudul hilal, ya. Maksudnya di situ Muhammadiyah itu menentukan 1 Ramadan itu terkait dengan metodologi, yaitu apa itu hisab atau perhitungan. Yang penting ketika apa itu terjadi konjungsi atau iktiron, ya, iktiron itu bumi, apa itu bulan dan matahari dalam satu garis idar, ya, itu terjadi konjungsi. Kemudian ketika atau setelah terjadi konjungsi tadi itu, ya, apakah hilal sebelum huruf itu sudah muncul atau belum? Maka di sini Muhammadiyah itu menentukan penentuan awal bulan Komariah itu dengan hisab wujudul hilal. Yang penting sebelum ghurubus syamsi, sebelum terbenamnya matahari, ya, hilal itu, ya, apa itu sudah wujud, walaupun hanya setengah derajat, kan gitu, ya. Kemudian sebelum wujudnya hilal tadi itu didahuluin dengan ijtima atau iktiran tadi itu. Sementara kalau Nahdliyin atau NU itu biasanya sama dengan pemerintah secara umum, walaupun ya menterinya itu pernah juga ganti dengan yang lainnya misalnya. Tapi secara umum ya menteri kita itu lebih identik dengan Nahdliyin, kan gitu. Maka di dalam penentuan awal bulan Komariah atau 1 Ramadan, ya, maka NU itu menentukan dengan ru'yatul hilal atau yang dinamakan observasi, ya. Dengan melihat ketika apa itu berada di ufuk bagian barat, apakah hilal itu sudah nampak atau belum, ya. Maka ketika sudah nampak dengan kriteria tertentu, maka malamnya atau besoknya itu ditentukan 1 Ramadan, ya. Tapi kalau belum, ya, misalnya setengah derajat sampai kurang daripada 3 derajat itu biasanya diistiqmalkan, karena tidak mungkin untuk diru'yat, gitu. Maka prinsip dalam hal ini yaitu istiqmal, atau dibulatkan menjadi bulan apa itu sabarnya itu 30 hari. Bapak, ya. Menurut Bapak sendiri lebih baik mana nih Pak antara metode hisab ini dengan ru'yatul hilal tadi? Ya, sebetulnya dua-duanya itu saling
integrasi ya, berintegrasi satu dengan yang lainnya, saling melengkapi ya. Sebetulnya dua-duanya kita pakai ya, baik hisab maupun ru'yat itu semuanya dipakai ya. Bahkan di dalam ketentuan atau fatwa MUI tahun 1981 ya, poin pertama itu MUI menentukan bahwa penentuan awal bulan Komariah itu bisa ditentukan pertama melalui hisab, kedua melalui ru'yat. Artinya dua-duanya itu tercover gitu. Bukan saling menegasikan atau menafikan, tapi kedua-duanya itu saling melengkapi ya. Maka tidak ada yang lebih baik. Cuma nanti memang ada otoritas daripada pemerintah itu ketika nanti terjadi suatu konflik, artinya terjadi suatu perbedaan kan gitu. Maka nanti ya pemerintah mempunyai langkah-langkah tertentu untuk menjembatani sehingga apa itu biar terjadi suatu kesepakatan antar umat atau bangsa Indonesia gitu. Oh, baik Bapak. Nah, saya sempat tertarik ini dengan metode Ru'yatul Hilal Pak ya. Seperti yang kita tahu kalau Ru'yatul Hilal itu kan kalau kata orang kita tuh melihat anak bulan seperti itu Bapak. Nah, apa tantangan terbesar apa sih Pak yang terdapat di lapangan gitu oleh orang-orang yang melakukan penghitungan itu Ru'yatul Hilal tadi? Ketika Ru'yatul Hilal itu banyak fenomena yang barangkali menjadi kendala-kendala ya di lapangan ya. Di antaranya yaitu biasanya Indonesia itu terjadi mendung ya. Misalnya cuaca itu tidak menentu atau tidak kondusif ya, sehingga hilal itu tidak bisa dilihat ya. Berapa kali saya observasi di POB Sukabumi ya, itu ya istilahnya kalau kasat mata kita nggak pernah melihat ya tanggal 1 ya, karena cuaca itu kadang rintik-rintik hujan atau dihalangi mendung gitu, sehingga agak sulit lah untuk menentukan tanggal 1 itu ya. Artinya kalau kita benar-benar mau meruyat ya, memang harus dipersiapkan berbagai media yang bisa melengkapinya, termasuk teropong bintang dan lain sebagainya, itu bisa membantu ya. Tapi pada dasarnya tadi itu ketika ufuk dalam kondisi mendung itu nggak bisa dilihat gitu, maka di sini ya bisa terjadi tadi itu istiqmal. Sumu liruyatihi wa abdiru liruyatihi fa in gumiya alaikum fa akmilul iddata sabana salasina ya. Kalau tidak bisa dilihat ya memang diistiqmalkan ya, itu sesuai dengan hadis Nabi tadi itu ya. Maka di sini kendala-kendala itu ada kendala lapangan ya, kemudian juga kriteria itu juga sangat menentukan ya. Misalnya pada saat imkanur ru'yat ya di bawah 3 derajat, apalagi sesuai dengan ketentuan MABIM ya. MABIM itu adalah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu saat sekarang menentukan bahwa kriteria hilal bisa diru'yat itu ya ketinggiannya itu minimal 3 derajat ya. Dari hilal ya sampai turun ya sampai ufuk itu ketinggiannya 3 derajat. Kemudian elongasi itu jarak sudut ya antara pusat bulan sampai ke pusat matahari itu 6,4 ya. Ini merupakan kriteria yang disepakati oleh menteri-menteri agama se-Asia Tenggara yang disingkat ABIS tadi itu. Oke, baik Bapak. Buat teman-teman nih yang mau belajar ilmu falak nih Pak, di mana sih Pak bisa belajar gitu? Apakah memang ada lembaganya tersendiri atau mungkin dari fakultas-fakultas di Universitas Islam mungkin seperti itu Bapak atau gimana? Ya teman-teman sebetulnya terbuka ya, khususnya untuk fakultas syariah ya. Maksudnya welcome saja ya. Artinya bisa dikombinasikan ya, tidak harus berupa teoritis tapi bisa juga berupa praktis kan gitu. Artinya kita bisa belajar misalnya secara secara intens ya, biasanya kita ketemu sama dosen ya. Tapi itu kan terbatas ya pada materi-materi tertentu. Kalau teman-teman mau belajar lebih komprehensif ya, tentunya ya bisa juga secara
individual atau privat ya, atau bisa kolaborasi dengan instansi yang lain ya. Misalnya kita juga bisa melibatkan termasuk planetarium ya, karena mereka yang mempunyai alat yang bisa memberikan untuk penentuan observasi itu lebih bisa dipercaya dan objektif kan gitu. Bisa juga Boska ya, atau bisa interaksi sama teman-teman yang lainnya yang tergabung dalam asosiasi ilmu falak itu sendiri, yaitu ADVI kan gitu. Ada Pak ya. Ada, sehingga nanti di sana kita dapat pembelajaran ya sesuai dengan apa yang kita kehendaki itu sendiri ya. Baik. Nah, untuk ini Bapak, ada nggak sih Pak sisi positifnya di Indonesia ini karena terdapat dua metode kan? Yang pertama ada hilal, hisab, yang kedua ada ru'yatul hilal. Menurut Bapak apa sih sisi positifnya dari perbedaan itu? Ya, hisab dan ru'yat ya, sekali lagi itu tidak saling menegasikan ya, tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hisab itu sebagai prepare pertama kali yang kita lakukan sebelum kita melakukan observasi kan gitu. Artinya dua-duanya itu harus kita padukan kan gitu. Ketika terjadi suatu perbedaan ya, tentunya tadi itu yang kita mengambil langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah sebagai ulil amri kan gitu. Betul. Nah, artinya pemerintah ini sebagai mediator ya untuk memberikan untuk memfasilitasi ya terjadi suatu perbedaan tadi itu kan gitu. Bukan berarti nanti dikotomis antaranya hisab dengan ru'yat, tetapi harus bisa disatukan ya. Pertama sesuai dengan fatwa MUI tahun 81. Kemudian pemerintah juga berusaha tadi itu bagaimana ya agar terjadi titik temu kan gitu. Maka di sini pemerintah sebagai ulil amri itu kan ya wajib kita taati kan gitu. Kalau kita mengacu kepada surat An-Nisa 59, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum kan gitu. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri, yaitu pemerintahan yang sah kan gitu. Dalam hadis juga dinyatakan ya, maksudnya alaikum bisam'i wa ta'ati ya. Wajib atas kalian untuk sami'na wa ata'na, artinya taat kan gitu. Wa in walla abdun habasiyun, walaupun yang memimpin kalian itu seseorang yang derajatnya rendah, artinya kita harus sami'na wa ata'na kan gitu. Kemudian ada kaidah-kaidah usuliyah, misalnya tasarruful imam ya. Tasarruful imam manutun bil maslahah kan gitu. Maksudnya kebijakan seorang pemimpin itu terorientasi dengan kemaslahatan umat kan gitu. Bukan ada kemauan atau indikasi lain yang sifatnya subjektif, itu tidak kan gitu. Kemudian ada juga misalnya kaidah yang lain ya, misalnya hukmul hakim ya ilzamun ya, maksudnya ketentuan atau eksekusi seorang pemimpin atau hakim itu mengikat kan gitu. Kemudian wayarfaul ikhtilaf kan menghilangkan perbedaan kan gitu. Ya artinya adanya hisab dan ru'yat tadi itu ya sisi positifnya harus kita kembalikan kepada sang penguasa tadi itu. Sehingga penguasa itu bisa menjadikan sebagai mediator ya, memberikan kebaikan kepada kemaslahatan daripada umat itu sendiri ya. Maka disinilah letak kebersamaan kita semuanya ya, untuk yang terbaik bagi umat gitu. Baik. Ini Bapak, kita tuh sering lihat fenomena gini Pak, lebarannya ikut pemerintah tapi puasanya ikut Muhammadiyah. Itu gimana kalau dilihat dari sisi syariat, itu gimana Bapak? Iya, sebetulnya kita itu kan nggak boleh talfik ya. Talfik itu kan dalam satu qadiyah beda-beda. Kalau kita mengikuti pemerintah, kalau kita yakin pemerintah ya lebih baik ya satu jalur kan gitu. Tapi kalau kita mengikuti Muhammadiyah ya keyakinan kita ya ke sana kan gitu. Maka di sini Islam itu memberikan suatu tasambuh, toleransi ya.
tidak ada paksaan kok. Seandainya ya tidak bisa disatukan, ya, maka toleransi itu harus kita depankan, kan gitu. Artinya tidak ada paksaan. Jadi dalam agama tadi itu kita harus berusaha jangan artinya ngikut ini, ngikut itu, kan gitu. Nah, artinya harus jelas. Kalau keyakinan kita ke Muhammadiyah, ya Muhammadiyah nggak apa-apa, kan gitu. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, karena mereka juga sistemnya itu hisab itu juga apa itu difatwakan sama MUI, kan gitu. Nah, yang penting kita jangan berantem atau kita itu jangan terlalu apa ya istilahnya kayak ngotot yang paling benar itu nggak boleh, kan gitu. Artinya ya sama-sama silakan aja, kan gitu. Tapi memang dalam ibadah tadi itu ya talfiknya selama tidak alasan yang dibenarkan oleh syariah itu dilarang, kan gitu. Artinya mengambil yang termudah-mudah. Terkecuali kalau talfiknya itu terpaksa, kan gitu. Misalnya kita melakukan tawaf ya, kemudian istri kita itu nggak bisa kita pegangi, ya, itu bisa juga kita talfik, ya, mengikuti Imam Malik misalnya, kan gitu. Ya, nggak apa-apa, kan gitu. Artinya kalau sengaja mencari yang termudah, misalnya besok ini Ramadan duluan Muhammadiyah, saya mengikuti pemerintah. Ya, kemudian nanti Lebarannya misalnya duluan Muhammadiyah, ya. Kemudian kita mengikuti Muhammadiyah. Artinya kita mengambil yang termudah, itu yang nggak boleh dalam Islam. Ya. Mengambil yang termudah-mudah di dalam satu qadhiyah itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau mengambil sesuatu karena terpaksa, ya, maka itu boleh-boleh saja, kan gitu. Artinya agama itu mudah, ya. Ad-dinu yusron, kan gitu. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin, kan gitu. Ketika agama itu apa itu terjadi suatu kesulitan, maka dia itu akan meluas, kan gitu. Nah, tapi jangan juga kita mencari yang paling mudah saja di dalam beragama. Baik Bapak. Ya. Nih terakhir nih Pak, apa sih pesan-pesan bijak nih buat teman-teman ataupun orang-orang awam nih terkait perbedaan ini? Mungkin dari para nahdien ataupun dari para anggota Muhammadiyah ini sering beradu pendapat nih Pak. Apa sih pesan-pesan Bapak untuk mereka-mereka nih? Iya. Pertama, ya, perbedaan itu suatu keniscayaan, ya. Tidak mungkin ya di dalam suatu kehidupan itu ya semuanya jadi satu. Ya, artinya perbedaan itu sesuatu yang biasa-biasa aja, ya. Artinya kita perlu adanya suatu toleransi atau tasamuh, ya. Maka di sini ya, kalau memang terjadi perbedaan, ya tentunya pemerintah itu bisa mengikat, kan gitu, ilzamun tadi itu, ya. Pemerintah itu bisa mengikat suatu perbedaan kemudian menetapkan, kan gitu. Betul. Tapi kalau memang tidak bisa terjadi pun, ya, artinya kita harus berlapang dada, ya, jangan sampai kita merasa yang paling benar, kan gitu. Sehingga kita saling menghormati. Kalau kita bisa menghormati, ya, di luar daripada agama Islam, ya, kenapa tidak kita bisa menghormati saudara kita sendiri? Kan mereka juga saudara kita, mau NU, mau Muhammadiyah maupun yang lainnya, itu satu agama, kan gitu. Kita tidak boleh saling mengejek. Artinya kita harus saling bertoleransi atau bertasamuh. Kalau memang tidak bisa dipersatukan, ya kita saling menghormati, kan gitu. Karena perbedaan adalah keniscayaan. Baik, seperti itu. Terima kasih. Waduh, Masya Allah nih buat teman-teman juga ya. Hari ini kita dapat materi yang sangat-sangat berbobot nih dari Pak Dr. Sunarto nih. Baik, terima kasih Bapak ya telah membersamai kita di acara Jejak Takwa ini. Mau kalian itu tim hisab maupun tim ruqyat, yang penting kalian jangan jadi tim yang nggak puasa tapi ikut lebaran ya teman-teman. Tetap puasa, tetap berpegang teguh sama yang kalian yakini. Saya Muhammad Raflan Juwan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sunarto atas materi yang sangat-sangat bermanfaat sekali pada hari ini Bapak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.